Mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi fenomena ini sebenarnya sudah terjadi juga ketika pemilu waktu dulu ada beberapa yang mendompleng orang-orang yang memang sudah terkenal ya. Ini contoh-contohnya kita langsung lihat aja ya bersama-sama. Ada calon anggota DPRD Provinsi itu dapilnya Kota Bogor nomor dia turunan ke-12 dari Mbah Dipa. Prabu Siliwangi, turunan ke-10 Raden Syarif Hidayatullah. Dia tuh semuanya turunan, jadi enak. Kalau jalan nggak pernah ngegoes, karena turunan semua dia. Nggak ada tanjakannya. Ini berarti dia ini adalah salah satu yang mewakili teman-teman dari downhill mungkin. Karena turunan semua kalau downhill. Oh iya. Selanjutnya kita lihat lagi bapaknya. Ini anak malah Pak. Sintial, anaknya, karena yang terkenal anaknya, bapaknya nggak terlalu terkenal. Bukan anak ini Pak. Persis tapi Meng, Anaknya nggak kumisan. kan perempuan. Perempuan Isdalia kumisan. Dia kan nggak brewokan. Masa Isdalia suruh brewokan. Satu lagi nih, Haji Egy Masadiah. Dia mempergunakan figur dari Superman. Superman. Tetapi sebenarnya bukan karena dia ini kreatif menurut saya. Karena apa? Yang dipergunakan ininya adalah hurufnya 5. Iya. Jadi huruf S. Gimana kalau menurut Dimas melihat ini Mas? Iya boleh-boleh aja Pak sebenarnya. Nah. Karena kan kalau misalnya mengasih lihat gitu, anak saya misalnya udah jadi bintang, Iya, misalnya anak saya betul. hebat. Iya. Jadi dia berhasil mendidik anaknya jadi hebat. Iya, gitu. ada hubungannya berarti kan? Ada hubungannya, jadi Ah. nanti rakyat juga dididik semua jadi artis Pak. Gitu. Kalau dia jadi caleg semua daerah pilihan dia artis Bisa semua. jadi menjadi artis walaupun Artis nggak semua. Gitu, benar. Nggak semua dong. Kalau kali. misalnya tadi Superman itu semua daerah pilihannya dia berarti jadi superhero semua. Kalau tadi dari seorang bijak bestari yang berasal dari Garut yang bernama Raden Acep Basa Surapraja, Iya, dia betul. berkata dalam bahasa Sunda. Mm-mm. Kali ini dia pernah berpesan kepada saya dalam bahasa Belanda. Sebelum beliau meninggal dia memberi saya petuah-petuah. Zelfvertrouwen is the best outfit. Dia bilang self-confidence is the best outfit. Orang-orang yang pakai orang lain untuk memperkenalkan Mencapai, dirinya, ya. mengkampanyekan dirinya, mempropagandakan dirinya Mencapai adalah tujuannya. orang yang tidak percaya diri. Kalau dia percaya diri, dia nggak butuh semua itu. Karena kaki saya bilang percaya diri adalah pakaian yang terbaik. Akhirnya karena percaya diri nggak perlu embel-embel siapapun. Tapi dari tadi Bapak pakai Raden-Raden itu terus Pak. Bapak kelihatan nggak percaya diri. Kenapa nggak petuah-petuah Bapak sendiri yang diutarakan di ILK ini? Nah, mungkin dia sering nonton Unyil Pak. Jadi menggunakan Raden-Raden. Pak Raden itu. Jadi sejarah kita hadir di sini karena ada orang-orang lampau yang memperjuangkan yang namanya sejarah itu berlaku. Karena kita bisa seperti ini karena ada orang-orang yang berjuang. Jadi kadang-kadang menurut saya bukan hanya mendompleng nama besar atau apa. Kadang-kadang pakaian juga Pak. Kita mau diundang resepsi kadang-kadang Iya. kalau pakaian kita biasa kita nggak boleh masuk Pak. Suka tidak di ini ya, tidak dihormati. Betul Pak. Akhirnya kita pakaian bagus. Jadi ternyata yang diundang bukan kitanya, pakaiannya kalau Pakaiannya. kata Kabayan. Iya benar. Jangan Pak. Padahal pakaian itu bukan pakaian kita Pak. Iya. Seperti Roma Irama mengatakan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan. Nah itu ada tuh Pak. Iya. Iya. Ngomong Iya, benar. nyanyi. Kalau kita ngelihat tidak semuanya seperti itu. Contoh banyak juga orang-orang yang mengakui dan tidak memakai fasilitas atau tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang sebenarnya bisa juga menjadi pemanfaatannya. Ada yang begitu Kang? Ada. Zaman sekarang ada yang begitu. Contohnya misalnya dengan tidak malu-malu seorang Aurel. Aurel itu ikutan paket C. Enggak, kalau itu sih memang bukan fasilitas. Kalau memang dia Sudah schooling seharusnya. ngikut seperti itu, Iya maksudnya wajar. tapi dia mengakui gitu nggak harus Kenapa harus malu-malu. malu? Nggak usah harus malu. Iya, Enggak, harus. memang itu sewajarnya Pak. Walaupun pakai nama orang tua ya tetap homeschooling harus ikut paket-paket itu. Iya Iya. benar, kecuali pas ujian dia tulis nama bapaknya. Nah itu Aku nggak kan boleh ada Pak. memang. Ini Bapak salah ngasih contoh nih. Bapak jangan main-main sama saya ya. Ya kalau gitu saya ganti Saya nih. lama Pak di dinas pendidikan. Iya, kalau gitu ganti nih. Ini misalnya anak-anaknya Pak Jokowi. Anak-anaknya Pak Jokowi tidak mempergunakan fasilitas-fasilitas negara. Setuju tapi kalau misalnya Marsha? Setuju banget. Ya, Tuh. sesuai dengan kemampuannya dia. Memanfaatkan fasilitas orang tua. Iya. Seperti saya tidak pernah selalu memanfaatkan fasilitas orang tua saya Pak.
Dari kecil saya tidak pernah menggunakan itu. Maksudnya gimana? Memang punya fasilitas apa yang bisa dipergunakan? Bapak saya supir ambulan jenazah, Pak. Terus lu mau jalan-jalan pakai supir ambulan gitu? Mau pakai ambulan terus ngapel? Nih, Meng, lu pacaran nih, Meng. Wah, ngapel lu pakai mobil. Wah, ambulan. Apa enggak langsung pingsan bapaknya di sono? Meng. Justru saya kan bisa aja menutup tulisan itu, Pak, kalau memang saya niat ke situ. Bukan masalah Atau tulisan. jadi kan pacarannya kelihatan. tidak bisa terlalu jauh karena akan selalu ingat kematian, Pak. Meng, kalau gitu juga sama. Bapak gua juga dulu supir tinja. Nggak pernah gua pakai apel ke sana. Lu satu RT bau semua. Tetapi ketika mereka tidak mempergunakan fasilitas tersebut, malah dianggap bahwa ini adalah sebuah pencitraan. Itu yang kadang-kadang suka menyesakan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita tidak istiqomah, itu justru akan tergoda itu, terganggu dengan masalah-masalah seperti Bapak itu. ngomong merek kain apa merek baju koko? Ini, jadi kalau kitanya tidak lurus, kita sulit juga. Kadang-kadang kita juga suka tergoda, malah kita menjadi marah, malah jadi tidak efektif. Kalau gitu waktunya Kang Maman, silakan, Notulen. 6 panelis rupanya sepakat mengingatkan. Apa iya pelajar SMA di Medan itu melakukannya seorang diri dan teramat layak untuk dibully sedemikian hingga hebatnya di berbagai media? Bukankah hampir semua di antara kita juga kerap melakukannya diam-diam bahkan secara terang-terangan? Berlindung di balik nama besar dan jabatan orang tua, kerabat, warna jaket, sampai stiker yang kita tempelkan di kendaraan untuk membuat gentar dan menakut-nakuti aparat dan orang lain. Kesalahan memang tak boleh dibiarkan, tetapi lebih dari itu mari berintrospeksi. Bukankah mengaku-ngakunya pelajar di Medan itu semata mengimitasi, menjiplak kelakuan kita para orang tua yang kerap memberi contoh, mengaku-ngaku untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan menghindari sanksi atas kesalahan yang diperbuat. Terlepas dari itu, mari menyadari kita sebenarnya semuanya adalah bintang jika bisa menerangi sekeliling. Teruslah menjadi bintang. Jangan mau berlindung di balik bintang, karena itu berarti kamu bukan lagi seorang bintang. Dan senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain. Senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu. Daripada mendongak angkuh menatap silau matahari, lebih baik bersujud. Karena itu cara terindah berbisik rapat ke arah bumi tetapi didengar oleh penghuni langit. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.